Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan dipagari oleh para pemuja iblis agar jangan pernah kembali bersamamu. Ya. Nah, jadi ya, apa dosa favorit iblis atau dosa yang paling disukai oleh iblis? Yakni membuat orang yang mau menikah gagal menikah. Membuat suami istri bercerai dan tidak bisa kembali bersama lagi. Itu dosa favoritnya iblis. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina mra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Ya, nah, jelas ya. Itu dosa favoritnya iblis. Nah, anak buahnya iblis itu adalah setan. Ya, setan itu ada yang dari golongan jin dan golongan manusia. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan, kebencian, godaan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ya, setan itu dia bersembunyi. Ya. Dia membisikkan kejahatan, kebencian, dan berbagai godaan itu, manusia tidak bisa melihat atau tidak bisa merasakan. Bahwa itu akan membuat dia menjadi keluar dari jalan yang seharusnya dia pilih. Ya. Maka tadi dijelaskan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kalau setan dari golongan jin, dia memang bersembunyi. Jangan sampai kelihatan oleh manusia. Lah kalau dia kelihatan, ya manusianya lari. Bagaimana dia mau menggoda manusia kalau dia menampakkan dirinya di depan manusia? Jadi setan itu dia tidak butuh manusia takut kepada dia. Yang dia butuhkan mendapatkan follower, pengikut sebanyak mungkin untuk menjadi temannya di neraka kelak. Maka setan itu dia tidak nakut-nakuti seperti di film. Karena kalau dia nakut-nakuti, manusia lari. Ya, kalau manusia lari, dia kehilangan pangsa pasar. Maka dia bersembunyi.
Itu setan yang dari golongan jin. Setan yang dari golongan manusia, sebenarnya dia juga bersembunyi. Dia bersembunyi di balik topengnya sebagai seorang sahabat. Rajin memberikan nasihat-nasihat. Dia bersembunyi di balik topengnya sebagai saudara, sebagai keluarga, bahkan sebagai orang tuanya. Nah, ya, apa yang mereka lakukan? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan, kebencian, godaan ke dalam dadanya manusia. Setan membisikkan ke dada manusia. Ya, bahkan setan itu dia butuh waktu sampai manusia mau mengikuti apa yang dia bisikkan. Tetapi yang namanya manusia, ketika dia membisikkan langsung ke telinga, dari telinga sampai langsung ke hati. Efeknya, dampaknya, bahkan kadang-kadang jauh lebih cepat daripada bisikan setan. Ya, ada orang diajak temannya, ayo kita cari tempat untuk berzina. Masih menolak. Ya. Tetapi 2 kali diajak, nerima. Itu ketika yang ngajak teman. Ketika yang ngajak misal pacar, ayo berzina. Langsung mau. Sekali diajak. Itu hebatnya bisikan dari manusia. Sementara kalau bisikan setan, dia bisiki. Ya. Misal pacaran tadi. Dibisikkan ya. Mulai pacarannya 1 minggu masih di tempat yang terang, di tempat yang ramai. Minggu kedua mulai nyari tempat yang sepi-sepi. Setelah minggu kedua mulai berani menyentuh, mulai memeluk, mulai mencium, ya, mulai takrab zina tuh. Minggu ketiga baru mulai berzinah. Tapi kalau setannya dalam wujud manusia atau dari golongan manusia, misal pacarnya tadi, ya, begitu dia merayu, menggoda, didengarkan telinga, masuk ke hati, perzinahan hari itu juga bisa saja langsung terjadi. Ya, teman, setan harus membisikkan dulu nih kepada teman yang mau mengajak nyari tempat berzina. Bisikkan dulu. Ya. Setelah beres ini, yang mau ngajak ini, dia bilang, ayo cari tempat berzina. Yang ini belum tergoda, setan datang lagi itu untuk menggoda orang yang mau diajak nyari tempat berzina. Setan butuh waktu. Manusia, kalau dia membisikkan kebencian dan seterusnya, itu lebih cepat daripada apa yang dilakukan setan. Dan dua-duanya sama-sama bersembunyi. Setan tidak menampakkan diri, manusia bersembunyi di balik topengnya sebagai sahabat, teman, bude, tetangga, adik-adik, orang tua, dan seterusnya. Dan dijelaskan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi setan itu tentu adalah pemuja iblis karena dia anak buahnya iblis, ya. Baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Nah, maka dosa yang amat sangat besar. Misal tadi ya, suami istri diadu domba, namimah. Istrinya dihasut untuk minta cerai kepada suaminya. Terjadilah perceraian. Suaminya masih berusaha agar bisa rujuk kembali. Kasihan anak-anak dan seterusnya. Suaminya tidak bisa lagi ketemu dengan istrinya. Istrinya dipagari.
oleh keluarganya, oleh tetangganya. Baru suaminya mendekat sudah dibilang, istrinya lagi pergi, istrinya tidak di rumah, dan seterusnya. Sehingga rujuk kembali tadi tidak bisa terwujud. Ya, nah maka dosa terbesar itu adalah menceraikan atau menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada mura'atan ala zaujiha, falaysa minna." Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Nah, jadi apa tandanya ketika misal mantan istri, dipagari oleh para pemuja iblis, yakni orang-orang yang menjadi circle dari mantan istri itu adalah orang-orang yang menghasut si istri ini agar bercerai dengan kita dan menghalang-halangi jangan sampai rujuk itu terjadi lagi. Ya, jadi mereka adalah orang yang paling menginginkan perceraian kita dengan mantan istri tadi. Nah, itu tandanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.